Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Di video kali ini saya akan membuat putri noong atau bisa disebut dengan kue mata roda. Di sini cara buatnya mudah dan bahannya ekonomis banget. Hanya berbahan dasar dari singkong dan pisang saja, tapi bisa menghasilkan cuan yang berlipat-lipat. Dengan perpaduan rasa yang manis, gurih, lembut, dan kenyal, ini membuat semua orang bikin ketagihan. Nah, ini cocok banget untuk ide jualan dan bisa dijadikan untuk ide cemilan keluarga di rumah untuk teman ngopi atau teman ngeteh. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan kelapa yang sudah diparut, ini seberat 170 gram. Nah, nanti akan digunakan secukupnya saja ya teman-teman. Untuk kelapanya kalau bisa menggunakan kelapa yang setengah tua atau yang sedang-sedang saja ya. Nah, ini akan kita kukus dulu agar lebih awet nanti hasil kuenya. Nah, agar rasanya lebih gurih, sebaiknya kita tambahkan sejumput garam seperti ini. Ini 1/4 sendok teh. Lanjut, agar bau aromanya lebih wangi, kita tambahkan ini ada 5 lembar potongan daun pandan ya. Nah, ini kita akan kukus, dan sebelum dikukus sebaiknya kita akan aduk-aduk dulu ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Lanjut kita akan kukus ya. Kita kukus kurang lebih 5 menit saja. Sambil menunggu kelapa parutnya matang, kita akan membuat adonan dari singkong untuk membuat kue mata rodanya ya. Ini singkong sudah saya siapkan sebanyak 800 gram. Dan ini sebelumnya sudah saya remas ya, airnya ini sudah dikeluarkan. Dan endapan kanjinya sudah saya buang, tidak saya tuang ke sini ya teman-teman. Jadi nanti akan saya tuang atau saya tambahkan sedikit tepung tapioka ya, agar rasanya lebih enak, lebih kenyal ya teman-teman. Nah, ini akan ditambahkan dengan gula pasir ya, ini sebanyak 50 gram. Untuk teman-teman yang ingin lebih manis bisa ditambahkan 2 gram lagi. Ini kalau menurut saya ini sudah pas, jadi saya nggak suka yang terlalu manis ya teman-teman. Kita tuang semua. Jangan lupa ya, tambahkan dengan sedikit garam, sekitar 1/4 sendok teh, agar rasanya benar-benar gurih. Nah, ini ada tepung tapioka ya, atau tepung kanji, ini sebanyak 100 gram. Lanjut, semua bahan ini kita akan campurkan sambil diaduk-aduk seperti ini ya, biar tercampur merata. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, sambil kita tuangkan air, ini airnya saya menyiapkan sekitar 200 ml. Tapi nanti ini tidak digunakan semua ya, kita akan lihat konsistensinya nanti seperti apa. Jadi jangan terlalu kelembean. Nah, teman-teman bisa menggantinya dengan air santan ya teman-teman. Biar rasanya lebih gurih, teman-teman bisa menggunakan dengan santan. Tapi untuk kali ini saya menggunakan air biasa saja ya. Jadi kita aduknya dengan tangan saja, pastikan tangan harus benar-benar sudah dicuci. Kita tuang secara bertahap seperti ini ya, sambil diaduk-aduk atau diremas-remas kayak gini. Remas terus sampai benar-benar semua bahan tercampur dan terasa kalis atau terasa tidak menempel lagi di tangan. Nah, jadi ini sudah cukup. Jadi untuk kentalannya seperti ini ya. Nah, ini kelihatan. Jadi tidak terlalu keras, dia agak lembek-lembek sedikit seperti ini. Jadi untuk airnya ini tidak digunakan semua. Ini saya menggunakan sekitar 150 ml saja. Lanjut, adonan singkong ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi masing-masing nanti akan diberi pewarna ya. Nah, kita akan tuang.
Lanjut kita akan aduk-aduk, kita campurkan semuanya ya. Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman. Lanjut kita akan ke pembungkusannya. Siapkan daun pisang secukupnya seperti ini ya. Kita akan membuat yang warna merah terlebih dahulu. Tuang adonan singkong secukupnya. Lanjut kita akan letakkan ini pisang yang saya gunakan pisang kepok ya. Jadi posisinya tidak bulat, maksudnya tidak diiris dulu. Ini posisi masih utuh seperti ini. Kita letakkan di tengah seperti ini. Kemudian nah, kita akan gulingkan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat caranya seperti ini. Kayak gini. Lanjut kita akan putarkan ke bawah seperti ini. Nah, kayak gini. Biar menutupi. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, bila ini kelebihan ininya, jadi teman-teman bisa ambil kembali. Takutnya ini terlalu tebal ya, jadi kita akan kurangin sedikit seperti ini. Ini kita ambil. Nah, jadi ini sisanya nggak terlalu tebal. Nah, teman-teman bisa lihat caranya ya. Jadi seperti ini. Kita tekan-tekan pinggirannya. Yang penting pisangnya ini tertutupi sama adonan singkong ya. Kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat caranya seperti yang ada di video ini. Kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini sudah tertutupi semua ya pisangnya. Nah, ini kayak gini aja. Lanjut kita akan bungkus dengan daun pisangnya. Kayak gini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan sobek sisa daun pisangnya, kita sobek seperti ini. Nah, lanjut kita akan semat ya. Kita sematkan seperti ini. Pokoknya sematnya sesuai selera aja, mau bagaimana modelnya, jadi bisa saja ya. Jadi ini gunakan dengan tusuk gigi atau semat yang lain bisa, yang penting ini bisa tersemati semuanya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita putar, kita ambil bagian depannya. Nah, kayak gini aja cukup. Jadi kayak gini aja. Nanti pinggiran daunnya ini kita akan gunting. Nah, kita lakukan berikutnya. Untuk yang kedua kita akan membuat yang warna hijau ya. Sama caranya seperti yang warna yang sebelumnya, yaitu warna merah. Ambil sekitar 2 sendok makan. Kita gulung kayak gini. Nah, ini kita semuakan daunnya juga bisa, atau kita potong juga bisa. Kita semat kembali. Nah, lakukan hingga semuanya selesai yang warna hijau juga ya. Untuk urutan yang ketiga kita akan membuat 3 warna dijadikan satu ya. Ambil secukupnya warna yang kuning. Untuk urutan warna tergantung selera, mau yang kuning dulu, yang hijau dulu, yang merah dulu bisa ya. Tuang warna yang merah juga secukupnya. Jadi ini agak ditempelkan dengan warna yang kuning ya teman-teman, jangan terpisah. Kalau terpisah nanti tidak menempel sama pisangnya. Nah, teman-teman perhatian ya, untuk adonan singkongnya ini bagusnya agak tebal sedikit ya, biar bagus, jangan terlalu tipis. Lanjut warna yang hijau seperti ini. Nah, ini seperti ini saja ya teman-teman. Lanjut kita akan letakkan juga pisangnya. Jadi ini pisangnya posisinya di tengah saja seperti ini. Nanti kalau bagian pinggir-pinggirnya yang warna hijau dan kuning ini lebih, jadi kita akan kurangin ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini pastinya lebih ya teman-teman. Jadi kita akan kurangi yang warna hijaunya. Kita kurangin seperti ini. Lanjut kita akan gulung ya, seperti ini.
Nah ini pas saja. Nah jadi nanti hasilnya ini berwarna-warni ya teman-teman. Jadi 3 warna kita jadikan satu. Lanjut kita gulung. Kita bungkus kayak gini. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Ini sudah penghabisan ya teman-teman. Ini mangkoknya sudah kosong. Nah jadi pembuatannya gampang banget ya teman-teman. Insya Allah teman-teman bisa ngikutin caranya. Ini pokoknya benar-benar mudah, gak ada yang ribet-ribet teman-teman. Ini untuk ide jualan ini bagus banget teman-teman. Ini karena hanya bermodalkan yang ekonomis, hanya berbahan dasar dari singkong dan pisang saja. Ini nanti kalau sudah matang diirisin, itu jadi banyak sekali ya teman-teman. Nah ini berhubung daunnya ini kecil, jadi kita agak geser kayak gini ya. Kita gulung. Untuk sematannya ini dirubah seperti ini ya teman-teman, biar agak bagus sedikit. Tapi kalau teman-teman tidak bisa yang menyemat model seperti ini, nggak apa-apa ya, seperti yang cara pertama tadi saja. Memang kalau tidak biasa ini nggak bisa ya teman-teman kalau seperti ini. Kadang daunnya ini juga susah. Kadang keras juga ya daunnya teman-teman. Selanjutnya kita akan potong-potong ini sisa daunnya. Dan kalau sudah kita akan kukus. Nah sudah selesai semua, kita lanjut kukus saja ya. Lanjut kita akan masukkan singkong yang sudah dibungkus ini atau kue mata rodanya ya. Kita akan kukus kurang lebih 20 hingga 25 menit atau sampai matang. Nah ini berhubung penutup pancinya atau dandangnya ininya sudah lepas, jadi ini nanti kita bisa tutupi dengan tutup gelas atau alat lain ya, yang penting tertutup. Nah ini teman-teman sudah matang, kita akan angkat ya. Lanjut kita akan potong-potong dengan pisau ya. Kita wajib membungkusnya dengan plastik ya. Plastiknya bebas. Ini tujuannya agar tidak lengket ya teman-teman. Seperti ini. Nah ini hasilnya ya teman-teman. Nah ini kalau singkong memang seperti ini ya teman-teman. Kalau singkong memang agak-agak lengket di tangan, jadi wajib menggunakan plastik pisau pengirisnya. Jadi kayak gini. Nah kalau sudah seperti ini kita akan taburi dengan kelapa parut yang sudah dikukus ya. Nah, ini teman-teman hasilnya kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman tidak ingin menggunakan kelapa parut juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa langsung makan. Habis dikukus bisa langsung dimakan ya. Nah teman-teman ini cocok banget ya untuk teman-teman yang punya ide jualan. Dan ini juga bisa dijadikan untuk cemilan keluarga, untuk teman ngopi atau teman ngeteh. Nah teman-teman, ini memang benar-benar mudah dan bahannya ekonomis banget. Ini gampang dicari bahannya ya. Hanya berbahan dasar dari singkong dan pisang. Apalagi kalau pisangnya itu nggak membeli, hanya ambil di kebun sendiri, itu memang benar-benar untungnya banyak sekali kalau kita jual ya. Nah jadi teman-teman, kita akan lanjutkan untuk potongan-potongan yang berikutnya. Nah ini dia teman-teman, hasilnya sudah semuanya dipotong-potong. Ini sisa tinggal satu buah saja ya, atau satu biji saja ini, atau satu bungkus ini belum dipotong-potong.
Jadi ini semuanya udah dipotong-potong. Ini yang warnanya digabungkan, dan ini yang sudah ditaburi dengan kelapa parut, dan ini yang terpisah, dan ini yang warnanya satu macam saja. Ini hasilnya, dan ini terpisah dengan kelapa parut juga. Nah, ini pokoknya tampilannya benar-benar menarik ya teman-teman, benar-benar cantik banget. Nah, ini wajib banget dicobain sama teman-teman karena ini bahannya ekonomis ya. Ini tanpa menggunakan bahan yang mahal. Ini hanya berbahan dasar dari singkong dan pisang. Apalagi kalau pisangnya itu kita ambil dari kebunnya sendiri, itu untuk ide jualan bisa mendapatkan untung yang lebih banyak. Nah, ini pokoknya kita siap sajikan untuk keluarga atau untuk ide jualan. Nah, teman-teman wajib cobain ya. Selamat mencoba. Kita akan sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.